satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang siap diberkati dan siap menerima kebaikan kemurahan Tuhan melalui firman-Nya. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni, sudah di pertengahan tahun 2022, sangat menggairahkan. Saya percaya kalau kita masih hidup sampai hari ini berarti Tuhan belum selesai untuk berkarya dan bekerja dalam hidup kita, amin. Sampai yang percaya betul bahwa Tuhan akan terus berkarya dan bekerja dalam hidup kita, amin. Akan ada hal-hal yang terbaik yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan, yang akan kita terima daripada Tuhan. Bahkan hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah terbesit dalam hati kita, bahkan belum pernah kita dengar sebelumnya. Tuhan akan mengerjakannya, menyiapkannya bagi kita semua. Bulan ini saya rindu membawa jemaat untuk mengingat kembali bahwa gereja kita terpanggil untuk menjadi gereja yang menjadi gereja sel dan memuridkan. Saya percaya ini seharusnya menjadi tujuan setiap gereja Tuhan, bahwa gereja seharusnya memenuhi amanat agung Tuhan. Ya, Great Commission-nya Tuhan itu harus digenapi. Betapa menyedihkan, sudah hampir 2000 tahun Tuhan naik ke sorga, Roh Kudus sudah tercurah, tapi pekerjaan amanat agung belum selesai sampai hari ini. Seharusnya ini menjadi keprihatinan kita semua. Siapa yang rindu di antara kita rindu untuk mempercepat kedatangan Tuhan? Saudara rindu nggak untuk mempercepat kedatangan Tuhan? Ada amin? Banyak gereja lupa dengan hal yang satu ini, bahwa gereja seharusnya menjadi gereja yang memuridkan. Ya, makanya di belakang itu ada visi dari gereja kita, yaitu visinya mengubah komunitas kita bagi Allah tentunya. Dan misinya dengan urapan Roh Kudus, kita percaya kita bisa melakukan tugas pelayanan yang diamanatkan bagi kita, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kekuatan Roh Kudus, ya. Kita ini diamanatkan untuk mengubah komunitas kita. Ya. Menyampaikan kabar baik, membebaskan dan membawa orang-orang percaya untuk mengalami Tuhan. Membebaskan orang-orang yang terikat dari dosa. Ya. Saya percaya hanya orang-orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus yang mampu melakukan tugas-tugas tersebut. Ya. Seberapa banyak saudara sadar bahwa kita ini dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menjadi percaya dan masuk surga. Tidak, saudara. Tuhan rindu kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan menjadi kerinduan Dia, bahwa semua orang boleh mendengar kabar baik, yaitu Injil Kerajaan Sorga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman. Mungkin saudara sudah sering sekali mendengar, karena dari sejak merintis jemaat ini, saya nggak pernah tidak mengulang ini. Karena apa? Saya percaya di Alkitab ada kitab ulangan, berarti sesuatu yang penting itu perlu diulang, perlu diulang, perlu diulang, perlu diulang. Supaya apa? Supaya itu melekat di dalam hati dan jiwa kita. Ada di dalam DNA-nya kita. Ya. Kan firman Tuhan kan katakan, janganlah kau lupa memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan ini siang dan malam. Ya, perkatakan itu di ladang, kalau di Keluaran itu, di mana lagi, di rumahmu, di tempat tidurmu, pada anak-anakmu. Diulang, diulang, diulang. Karena kita percaya bahwa Tuhan rindu kita suatu saat menjadi gereja yang betul-betul bergerak sesuai dengan visi Tuhan. Amin.
Ada amin? Mari kita lihat Matius 28. Ini ayat yang sangat terkenal, ayat 18 sampai 20 itu sangat terkenal. Amanat agung. Kalau dibilang amanat itu sesuatu yang dimandatkan bagi kita, amin? Dititipkan bagi kita dan harus dikerjakan. Tidak boleh diabaikan. Itu sesuatu yang sangat agung, sangat besar. Ada tanggung jawab di situ. Jadi kita nggak bisa main-main dengan perkara ini. Kita harus serius dengan perkara ini. Dikatakan di ayat yang ke-18, kita baca sama-sama karena ini cuma 3 ayat. Dikatakan demikian firman Tuhan, 2-3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas sekali dikatakan Yesus itu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada dia, itu satu pernyataan bahwa dia adalah Tuhan. Dan waktu dia katakan pergilah, dia mengutus kita. Wah, nggak semua bilang amin ini. Saudara percaya nggak kalau dia mengutus kita? Pergilah katanya. Tapi sayang gereja hari-hari ini bukan pergilah, tapi marilah datang. Datanglah acara ini, KKR ini. Sudah terbalik kebanyakan gereja dengan pernyataan-pernyataan Tuhan. Tuhan suruh kita pergilah. Makanya dari sejak awal saya merintis jemaat ini, diutus dari jemaat di mana saya bertumbuh di Depok. Saya diutus dengan pernyataan pergilah. Jadilah berkat di sana. Pergilah. Dan kalau yang sama-sama saya dari sejak mahasiswa ini ada beberapa orang, mereka pasti tahu saya nggak pernah bikin acara-acara yang heboh. Saya selalu seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pergi. Memberitakan Injil itu harus kita pergi. Dan lebih banyak pendekatannya adalah personal. One on one. Saya tidak anti dengan namanya acara-acara besar, tidak. Tapi kalau kita fokusnya ke situ, itu jadi masalah sama banyak orang di gereja. Akhirnya mereka tidak lagi melakukan amanat agung. Mereka hanya nunggu acara. Padahal Tuhan suruh kita pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, ada kata ajarlah di situ. Waktu kita pergi memberitakan Injil, orang menerima kabar baik itu bertobat, tidak stop sampai di situ. Ajarlah mereka. Saya ingat sekali kesaksiannya, saya baca buku Fly Like an Eagle. Itu ceritanya pengalaman pribadinya pendiri gereja GKPB. Saya lupa namanya, Jeremiah Rim. Beliau juga adalah sebenarnya perintis gereja kita pertama kali di Amerika. Dengan menjangkau mahasiswa-mahasiswa di Amerika. Ya, salah satunya Bapak rohani saya, Pastor Marganti, itu buah dari pelayanannya. Dan banyak ketua-ketua sinode di Indonesia, you name it. Itu rata-rata hasil pelayanan dia. Dan mereka rata-rata dijangkau waktu mereka pelajar.
SMP, SMA. Saya baca sejarahnya itu ditulis oleh salah satu senior pastor kita dan istri beliau yang masih hidup. Ya, Pastor Paul Pitoy. Dia adalah salah satu murid pertama di Amerika. Dan pendiri salah satu gereja yang cukup besar di Indonesia. Dan waktu saya baca itu luar biasa. Dialah hamba Tuhan yang pertama kali bikin acara besar yang bisa pakai Stadion Senayan pertama kali tahun 84 atau 85 itu dengan judul Kasih Melanda Indonesia. Itu ratusan ribu anak-anak muda itu datang. Zaman itu sulit sekali hamba Tuhan bisa pakai satu tempat yang berskala nasional seperti itu. Dan beliau bisa lakukan itu karena apa? Pertolongan Tuhan. Tiap kali dia lewat Senayan itu, dia doa keliling di situ. Dia doa keliling, dia doa. Walaupun dia sendirian, dia doa keliling. Tuhan, suatu saat aku akan bicara tentang kabar baik, Injil Kerajaan Sorga. Aku akan beritakan di tempat ini kepada ribuan, bahkan jutaan orang akan datang. Dan memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan waktu itu heboh sekali. Hampir semua mobil-mobil anak-anak muda di Jakarta, itu di mobilnya ada stiker Kasih Melanda Indonesia. Saya nggak pernah lupa itu. Waktu itu saya masih SMP, kelas 3 itu. Jadi kalau ada yang pernah ke sana di Palembang pasti ada stiker itu. Kalau anak muda orang Kristen ikutin acara itu. Dan waktu saya baca autobiografinya, dia bilang tapi ada satu penyesalan dia yang waktu itu sangat memprihatinkan dia. Ada ratusan ribu orang datang, anak-anak muda ribuan memberikan diri untuk datang bertobat. Tapi gereja gak siap untuk memuridkan mereka. Gereja hanya sibuk senang dengan acara-acara besar. Tapi tidak betul-betul siap untuk melaksanakan amanat agung ini. Dan dia menangis. Dan memang amanat agung ini tanggung jawab terbesarnya adalah gereja. Tuhan tidak punya plan B. Dia hanya punya amanat terbesar, itu untuk murid-muridnya dan gereja Tuhan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Amin. Coba bilang sama sebelahmu. Pergilah, beritakan Injil. Lakukan amanat agung. Amin. Saya percaya a church need to be big enough to impact and small enough to caring. Amin. Saudara percaya nggak bahwa gereja harus punya dampak yang besar, tapi juga harus menjadi gereja yang dalam ruang yang lebih kecil untuk memperhatikan dan merawat, mengasihi, menerima. Bukankah gereja seharusnya menjadi tempat di mana orang bisa dikasihi dan diterima? Ada ketegangan yang besar antara besar dan kecil. Banyak gereja ingin jadi besar, tapi tidak semua gereja mau jadi cukup kecil untuk memperhatikan dan merawat. Besar di sini, saya tidak bicara soal jumlah. Besar di sini saya berbicara tentang perspektif. Perspektif tentang siapa yang kemungkinan besar saudara dan saya bisa muridkan. Seringkali kita fokus dengan jumlah, akhirnya kita kehilangan orang-orang yang sudah sempat datang dan tidak keburu kita muridkan.
Dan akhirnya kita tidak pernah bisa menjadi lebih besar perspektif kita. Halo? Besar juga di sini berbicara kalau kita bisa memuridkan mereka dengan baik, orang-orang yang dipertemukan Tuhan dengan kita harus punya pikiran yang besar, bisa jadi apa mereka nantinya. Halo? Apa yang dipikiran Ananias waktu ketemu dengan Paulus atau Saulus? Apa yang dipikiran dia? Orang yang begitu ganas, begitu mengerikan, yang membunuh saudara seimannya yang dia kasih dan mungkin jemaat sangat kasih pada saat itu, Stefanus. Bukankah Stefanus salah satu pelayan yang sangat setia, penuhin Roh Kudus dan melayani sungguh-sungguh? Mungkin ada kegentaran di hati Ananias pada saat itu. Tapi karena ketaatannya akan firman Tuhan. Sekali lagi, karena ketaatannya akan firman Tuhan, dia mengerjakan apa yang menjadi amanat agung. Dan saudara bisa bayangkan, Ananias mungkin cuma ditulis sekilas, tapi saya percaya upahnya besar di sorga. Kita harus punya perspektif yang besar tentang kemungkinan siapapun yang kita dipertemukan Tuhan. Dan kalau orang itu belum kenal Tuhan, bahkan orang itu penjahat sekalipun, orang itu adalah sampah masyarakat sekalipun, waktu kita beritakan kabar baik dan dia menerima kabar baik itu dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ingat, kita punya tanggung jawab yang besar untuk memuridkan orang itu. Tidak berhenti dengan dia menerima kabar baik dan bertobat. Kita bukan gereja yang melahirkan lalu mengaborsi. Ada amin? Saya percaya kota ini, bangsa ini butuh gereja dengan perspektif yang besar. Amin. Tidak membatasi siapa yang boleh datang atau siapa yang tidak boleh datang. Tanpa kita sadari, kita sedang membatasi cara-cara kita bekerja di dalam amanat agungnya. Gereja jadi seolah-olah dibatasi. Gereja jadi eksklusif. Tapi saya percaya inilah waktunya kita melangkah bersama, maju bersama, berkembang bersama, dan memuridkan bersama. Ada amin saudaraku? Ingat, gereja kita punya visi, mengubahkan komunitas kita bagi Allah. Dan misi gereja kita adalah dengan urapan Roh Kudus, kita diutus untuk mengubahkan komunitas melalui pengabaran Injil, memperlengkapi orang-orang percaya, dan merintis gereja. Puji Tuhan, kita walaupun dengan kemampuan yang tidak seberapa, kita sudah merintis di 2 gereja, di Muara Bungo dan Jambi. Dan kemarin kita sudah utus salah satu brother kita yang terbaik dengan keluarganya. Suatu saat kalau dia jadi gembala di sana, dalam waktu dekat ini, saudara dan saya akan punya kebanggaan di dalam Tuhan, bahwa ada orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Dan saudara berubah manggilnya. Saya ingat dulu adik saya pemimpin saya. Almarhum Pastor Edmond itu pemimpin saya. Ibu Irma itu pemimpin saya.
Tapi dari semua level kepemimpinan yang ada waktu itu, saya orang pertama kali yang mengambil keputusan untuk diutus. Dan memang agak risih juga setelah itu mereka manggil saya pastor. Selama ini saya di bawah otoritas mereka. Saudara percaya nggak? Promosi itu datangnya dari Tuhan. Kedewasaan bukan diukur dari berapa lama kita di dalam Tuhan, berapa tua kita, seberapa banyak pelayanan kita. Saya percaya kedewasaan di dalam Tuhan adalah keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Amin. Coba lihat orang-orang kiri kananmu. Bilang sama mereka, aku percaya kau akan jadi lebih dewasa dalam rohanimu. Ketika kau ambil tanggung jawab. Amin. Ambil tanggung jawab. Jangan cuma jadi spectator. Jangan cuma jadi penonton. Kalau nonton bola itu ya, penonton bola merasa jauh lebih pintar dari pemain bolanya. Pernah kan ada meme kan, nonton sama kawannya kan, kawannya yang satu nih hina terus ya. Waduh, si Ronaldo dia nendang itu aja gak bisa aja. Temannya denger aja, sudah kesel temannya denger aja. Ngoceh terus kan dia. Akhirnya tariknya bajunya tuh gitu ke lapangan. Jajarinya kawan-kawannya semua kan Ronaldo nendang bebas melenceng jauh kan. Jajarinya kawan-kawannya semua di depan gawang itu, kasihnya kiper satu, ini bola. Nah, kau tendang katanya. Coba kau tendang. Apa maksudnya? Aku kan bukan pemain bola. Kau tadi ngeritikin, kau tendang sekarang. Kadang-kala kita lebih pintar mengkritik, menjudge orang dibandingkan kita berada di lapangan dan bermain. Halo? Jadi jangan pernah menghakimi apapun yang dikerjakan oleh saudara-saudari kita, apalagi dia hamba Tuhan, atau apalagi dia orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Selemah, sekurang apapun itu, percaya ada anugerah Tuhan untuk memampukan orang-orang tersebut. Amin. Amin. Tuhan tidak cari orang yang cepat, tidak cari orang yang gagah, tidak cari orang yang pintar. Tuhan cari orang yang punya hati yang mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Siapapun dia. Sekali lagi, coba lihat orang di kiri kananmu. Aku percaya kau akan menjadi lebih dewasa secara rohani. Siapa yang mau percaya tahun ini saudara di jemaat ini akan banyak orang yang kedewasaan rohaninya bertumbuh. Berani ngambil tanggung jawab di dalam tugas dan pelayanan serta panggilan Tuhan. Tidak hanya duduk diam, memperhatikan saja, mengkritik saja ataupun melihat kekurangan-kekurangan. Mari ambil bagian, bermain bersama di dalam timnya Tuhan. Kita percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang menanti kita. Amin. Ada amin saudaraku. 4 pilar gereja kita City Blessing. Yang pertama kelompok sel. Ingat yang pertama kelompok sel. Kita gereja bukan dengan sel, tapi gereja sel. Nanti saya jelasin. Yang kedua, pelayanan penuh belas kasihan, compassion ministry. Makanya ada, kalau kita pengumuman ada compassion ministry itu. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan. Ya, saya rindu pemimpin-pemimpin yang ada bukan hanya sampai ke level pemimpin kelompok sel, tapi sampai nanti bisa merintis jemaat. Bisa diutus, bisa melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Ya. Yang keempat, pelayanan di lingkungan kerja, ya, marketplace. Ya, kita harus percaya ada rasul-rasul, ada gembala-gembala di marketplace. Ada orang-orang, mungkin dia bukan titelnya pendeta, tapi dia punya hati untuk mengembalakan. Ada amin saudara. Ya, kita harus percaya. Kan Yesus bilang kan, ada domba-domba lain di luar kandang. Halo? Ada amin saudaraku? Siapapun saudara, apalagi kalau saudara punya perusahaan, orang-orang yang kerja sama saudara itulah tempat pelayanan saudara. Itulah tempat di mana saudara bisa berfungsi sebagai gembala, sebagai pemimpin,
sebagai orang yang membagikan hidup, membagikan visi, membagikan kabar baik kepada orang-orang tersebut. Saya percaya jangan membatasi Tuhan. Ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama dengan Tuhan. Ada perbedaan besar antara gereja sel dengan gereja dengan komsel dan gereja dengan komsel. Gereja dengan komsel itu sibuk membangun pelayanan. Komsel hanya jadi program. Akhirnya sibuknya apa? Bangun pelayanan. Namun gereja dengan pemuritan atau gereja sel, dia harus sibuk membangun kehidupan. Orang bisa punya banyak pelayanan, namun tidak punya kehidupan. Tapi kalau kehidupan dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa, maka pelayanan itu akan menjadi konsekuensi logis. Sesuatu yang keluar dari kelimpahan kehidupan rohani kita. Bukan suatu program. Itu keluar dari dalam keluar. Keluar dari hati kita. Dan saya percaya pemuritan sederhananya adalah hubungan. Katakan hubungan. Bukankah kekristenan itu hubungan? Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Makanya simbol kekristenan adalah salib. Ada amin, saudaraku. Kalau pemuritan basisnya itu cuman pelayanan, yang ada apa saudaraku? Yang ada cuman event, acara. Nggak ada hubungan. Demikian pula dengan kepemimpinan. Mata uang kepemimpinan itu bukan titel. Bukan jabatan, bukan berapa lama kita di gereja, tapi berbicara hubungan. Halo? Karena pemuritan adalah sebuah hubungan, maka dari itu saya tekankan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan. Yang perlu kita terus bangun, yang kita terus kedepankan di gereja ini bukanlah pelayanan tetapi hubungan. Enggak semua bilang amin. Saudara percaya enggak yang kita mau tekankan di sini adalah hubungan. Bukan pelayanan kita. Pelayanan harusnya datang dari dalam keluar. Dari hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Dan itu natural. Kan bukankah Yesus bilang kalau kamu melekat kepadaku maka kamu akan berbuah. Ada amin saudara. Kalau kita punya hubungan dengan saudara seiman kita lebih dekat, akan ada ide kreativitas untuk melakukan sesuatu, melakukan amanat agung. Bukankah Yesus kalau ngutus muridnya nggak pernah sendiri, dua-dua orang? Karena apa? Saya percaya juga Yesus ingin murid-muridnya punya hubungan satu dengan yang lain. Saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan. Ada amin saudara. Di gereja Tuhan tidak seharusnya ada orang superman atau superwoman. Yang harus kita bangun adalah super team. Superstar di muka bumi ini sudah mati semua. Tinggal satu yang hidup, super me. Kita mau bangun super team. Ada amin. Tuhan itu rindu kita bergerak itu bersama-sama. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, waktu kita kedepankan pelayanan di atas hubungan, maka kita sedang memakai orang untuk membangun pelayanan. Berapa banyak gereja melakukan itu dan ujungnya pecah.
Halo? Jadi Bapak Ibu hati-hati. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali, gereja kalau fokusnya itu bukan hubungan, maka dia akan lebih suka dengan kegiatan atau event. Tapi kalau gereja dengan sel, dengan pemuritan, itu gereja akan lebih suka dengan proses. Amin. Event dirayakan, proses tidak dirayakan. Event itu sebenarnya cuma sebentar. Saudara bikin event aja, apa aja cuma sebentar. Nyiapinnya lama, tapi sebentar kejadiannya, betul? Tapi kalau proses, lama dan panjang waktunya. Nah, disinilah seringkali banyak orang gak mau di dalam proses pemuritan. Saya mau tanya, Yesus sebagai pemimpin, sebagai gembala, ada yang lebih sempurna dari dia? Ada yang lebih sempurna dari dia bisa memimpin, bisa membangun hubungan? Itu pun masih ada muridnya yang mengkhianati dia, yang menjual dia. Bagaimana dengan kita? Makanya penting sekali peristiwa hari ini, pencurahan Roh Kudus, supaya kita diinsafkan kembali akan perkataan-perkataan Kristus. Kita diinsafkan kembali akan kebenaran. Saya percaya Roh Kudus lebih banyak mengedepankan, menginsafkan kita akan kebenaran, bukan dosa. Siapa yang percaya kalau Roh Kudus berbicara, dia berbicara tentang siapa dirimu sebenarnya di dalam Kristus. Kalau kita ingat perkataan Yesus waktu memanggil murid-murid yang pertama, dia bilang, ikut aku supaya kau jadi penjala manusia. Kau kujadikan penjala manusia, artinya ada proses di situ. Follow me, fellowship, and be fisher of men. Bukan fisherman lagi, fisher of men. Kalau fisherman ya jadi nelayan lagi. Mari kita jadi gereja yang suka dengan proses, amin. Saudara mau diproses Tuhan seberapapun lamanya itu? Mau nggak? Siapa yang mau diproses Tuhan lebih lagi? Lebih dalam lagi. Kalau kita nyanyikan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Proses, men. Enak di mulut kita nyanyinya. Itu proses. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang membentuk kita, kita akan dijadikannya indah. Itu baru bisa kita bilang indah pada waktunya. Tapi waktu jalani prosesnya, berdarah-darah kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau dengan prosesnya Tuhan, kalau kita mau memuridkan orang, kita harus cinta yang namanya proses. Dan proses akan selalu membawa kita kepada pendewasaan rohani. Amin. Kalau pendewasaan rohani tidak akan pernah terjadi dalam yang namanya acara. Nggak akan pernah terjadi.
kita bisa bikin acara sebagus mungkin, semegah mungkin, semenginspirasi orang sebanyak mungkin, tapi ingat, acara, event tidak mendewasakan orang. Saudara harus percaya bahwa acara memang bisa menginspirasi, tetapi perhatikan saya, perubahan hidup hanya bisa terjadi karena interaksi, hubungan. Besi tajamkan besi, manusia tajamkan sesama. Gak bisa dengan cara lain. Mau berubah kita, bukan hanya kita harus punya hubungan sama Tuhan, kita juga harus punya hubungan dengan sesama. Waktu kita sadar kita butuh dimuridkan, di saat itulah kita mengalami yang namanya pembentukan. Untuk apa? Menjadi dewasa secara rohani. Makanya gak heran banyak hamba Tuhan yang kelihatannya luar biasa, sudah levelnya sudah luar biasa, tiba-tiba jatuh. Ketika ditanya, masih ada nggak orang yang memuridkan dia, yang mementor dia, ternyata sudah tidak ada lagi. Dia sudah berada di menara gadingnya. Saya bersyukur 23 hampir 24 tahun ini pelayanan, tetap ada orang yang mementor saya. Tetap ada orang yang memuridkan saya. Karena apa? Sehebat-hebat kita, semampu-mampu kita melayani, ada hal-hal yang gak bisa kita lihat di belakang kita. Hanya orang lain yang bisa melihatnya. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang peka, orang-orang yang tahu keberadaan kita. Amin. Saya bersyukur. Saudara, kalau saudara hari ini ada orang yang memuridkan saudara, orang yang mementor saudara, saudara bersyukur. Kalau belum ada, cari, minta sama Tuhan. Minta tunjuk sama Tuhan, siapa Tuhan? Saya rindu dimuridkan. Saya mau memberi diri. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, ibadah hari Minggu ini ibadah bisa menginspirasi, tapi tidak akan mengubah hidupmu kalau kau nggak punya interaksi di keseharianmu satu dengan yang lain. Makanya penting sekali yang namanya carousel. Carousel, tahu carousel kita? Caring and reach out. Makanya sebutnya carousel. Caring, saling menjaga, saling merawat, tapi juga harus reach out. Harus menjangkau, jangan cuman kumpulnya kita aja. Terang ketemu terang, ujung-ujungnya nabrak satu dengan yang lain. Ketemu terus, tapi nggak pernah jangkau. Ujungnya apa? Ribut suatu saat. Makanya Amsal katakan apa? Jangan sering-sering ke rumah saudaramu sampai dia jadi membenci engkau. Itu peringatan bagi kita. Kalau cuman ketemu aja, kita aja ketemu, tapi nggak pernah jangkau orang, nggak pernah beritakan kabar baik, ujungnya apa? Masalah nanti antara kita. Pastikan waktu kita ketemu, kita rindu juga untuk membawa seseorang kepada Tuhan. Karena kita jala butuh simpul. Simpul makin banyak bisa menjala orang-orang yang lain. Amin. Makanya saya kalau di kelompok sel, saya bilang sama pemimpin, kelompok sel yang satu dengan yang lain, care sel yang satu dengan yang lain, jangan membatasi diri hanya dengan orang-orangmu. Ada orang yang kau jangkau, dia lokasinya lebih dekat situ, giring dia ke sana. Kita ini cuma simpul. Ingat, waktu Petrus dapat banyak ikan itu, hampir tenggelam toh, dia harus panggil teman-temannya, betul nggak? Supaya bisa semua terangkut. Ada amin, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya ingat waktu saya pertama kali bertobat,
Saya belajar firman Tuhan, ada 83 kata di Alkitab itu yang menyatakan kata saling. Nah, kata saling itu, saling mengasihi, saling mendoakan, banyak kata saling. 83 kali. Nah, saya percaya 83 kata di Alkitab tentang saling ini tidak bisa terjadi hanya dalam waktu 90 menit atau 120 menit di hari Minggu kita ketemu ini. Ada amin, saudaraku? Enggak bisa. Itu hanya bisa terjadi waktu ada konteks hubungan di dalam kelompok yang lebih kecil. Ya. Dan itu harus jadi prioritas kita, membangun hubungan itu dengan kata saling. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengaku dosamu, betul? Ada banyak kata saling. Ya. Perubahan hidup tidak akan pernah terjadi hanya dengan kita mengoleksi khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu. Perubahan hidup hanya terjadi waktu kita life principle. Firman Tuhan kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Ada amin. Bagus kalau saudara koleksi banyak CD khotbah hamba Tuhan, buku-buku rohani hamba-hamba Tuhan, bagus. Tapi itu tidak sepenuhnya bisa mengubah hidupmu. Yang bisa mengubah hidupmu adalah ketika kau berinteraksi. Ketika kau mengalami gesekan dengan orang yang kau muridkan ataupun yang memuridkan kau. Ketika kau ada hal-hal yang dibentuk dalam hidupmu, disitulah kau akan berinteraksi dan bertumbuh. Dewasa. Bisa menerima keberadaan dan keberbedaan orang lain. Halo? Ada orang bilang seperti, wih hebat bener ya. Khotbahnya ini sangat memberkati saya, ini, ngomong gitu. Ada satu anak muda dari gereja kita yang tempat yang lain. Saya komenin dia, sehebat-hebatnya hamba Tuhan kau lihat di medsos, masih jauh lebih hebat gembalamu ketika kau sakit dia kunjungi kau dan mendoakanmu. Kau tahu apa hamba Tuhan itu siapa? Yang kau saksikan yang hebat khotbahnya di YouTube, di medsos itu. Dia punya interaksi gak sama engkau? Dalam keseharianmu. Kau hanya dengar dia khotbah. Kau gak tahu hidup dia. Dia juga gak tahu hidupmu. Bagi saya, jauh lebih hebat hamba Tuhan sederhana yang mengembalakanmu, yang mendoakan kau ketika kau sakit, ketika kau lagi ujian, ketika kau lagi banyak masalah, ketika kau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu. Bilang sama sebelahmu, aku butuh hubungan dengan kau. Supaya berinteraksi, jangan ngelihat sebelahnya. Aku butuh hubungan sama kau, aduh ngeri. Jangan ya. Kalaupun selama ini saudara sulit berhubungan dengan dia ataupun, percayalah, kasih itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan setiap pekerjaan yang baik. Coba, kasih itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Amin. Jadi kalau kita ada kasih, kita bangun interaksi sama siapapun gak takut kita. Seburuk apapun kita dengar tentang orang itu, waktu kita punya kasih, kita punya firman, kita punya kerinduan untuk mengalami hal-hal yang lebih besar bersama orang lain. Percayalah, Tuhan akan membuat itu kita melekat, mempersatukan dan sempurna setiap pekerjaan yang baik itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ya, kalau ini gereja tidak melakukan pemuritan, tidak menjadi gereja sel, saya percaya akan banyak pemimpin-pemimpin ataupun gereja-gereja yang hamba Tuhannya mati muda.
Karena dari urusan kelahiran sampai kematian, dari urusan bangun rumah, pemberkatan rumah, segala macam urusan-urusan jemaat, dia terus sepanjang hidupnya dia, umurnya pendek. Atau orang Palembang gancang mati. Kalau mati gancang tuh nyumpai itu. Siapa yang percaya kita rindu setiap orang di jemaat ini umurnya panjang-panjang. Karena semua berbagi tugas dan tanggung jawab. Amin. Amanat agung dikerjakan bersama-sama. Jangan itu pacaklah Pak Pastor Bay sama pemimpin-pemimpin gancang menghadap Tuhan di sorga. Kamu yang Saro ngubur ke kami kan? Jadi Bapak Ibu ingat, perubahan hidup tidak bisa dilakukan hanya dengan acara. Tidak bisa hanya dilakukan hanya dalam 120 menit kita di dalam gereja ini dan mendengar firman Tuhan. Perubahan hidup hanya bisa terjadi ketika kita berinteraksi di dalam kelompok-kelompok yang kecil ataupun kepada orang-orang lain. Dan kita menyampaikan, mengejawantakan firman Tuhan yang kita dengar hari Minggu dan kita bagikan kepada orang lain. Baru itu terjadi interaksi. Baru itu terjadi yang namanya kita memuridkan dan dimuridkan. Jadi Bapak Ibu, waktu saya pertama-tama mengenal Tuhan, saya juga nggak ngerti. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa di gereja ini kok ada namanya pemuritan. Tapi ternyata setelah belajar firman Tuhan, memang gereja dipanggil untuk memuridkan. Ya. Dan gereja yang memuridkan, itu semua kegiatan, itu porosnya di sel. Porosnya itu di sel. Jadi orang mau pemuritan, mau didoakan, mau dia ada konseling yang masih belum berat sekali, itu porosnya di sel seharusnya. Dengan pemimpinnya, dengan orang yang bisa dia percaya di sel. Bukan langsung ke gembalanya. Halo? Kecuali kalau masalahnya sudah begitu berat dan butuh nasihat orang yang lebih dewasa. Dan jangan heran 2 tahun terakhir kalau kita dengar ada orang-orang Kristen, bahkan dia sudah pelayan sekalipun, bahkan dia sudah hamba Tuhan sekalipun, tiba-tiba dia meninggalkan imannya. Jangan heran. Apalagi kalau gereja-gereja itu adalah gereja yang tidak melakukan amanat agung untuk memuridkan. Jangan heran. Ya. Saya nggak heran. Malah saya bertanyanya ada pertanyaan gini. Apakah orang itu pernah dimuridkan nggak ya? Ya. Bagaimana dengan komunitas sebenarnya? Apakah dia hidup di dalam komunitas orang percaya di dalam kelompok sel? Apakah dia masih ada orang yang memuridkan dia? Saya percaya kalau ada orang yang masih memuridkan dia, tidak semudah itu dia ninggalkan imannya, dia buang imannya. Masih ada yang negur dia, masih ada yang nasihatin dia, masih ada yang ngerangkul dia dengan kasih. Saya pernah ngomong sama satu pastor. Ketika dia nyesek, ada orang yang dia rasa kok kayaknya kok saya nih nggak dianggap ya sama dia seperti orang tua rohani ya. Kok orang ini kok ninggalin saya sudah belasan tahun ngikut saya, kok tiba-tiba ninggalin saya gitu aja gitu loh. Nggak ngomong gitu. Saya cuma bilang gini, jangan-jangan pastor cuma merasa-rasa aja dari bapak rohani. Dan jarang ada interaksi sama dia. Saya kasih tahu ya pastor, saya bilang, kalau saya mau keluar dari komunitas ini ataupun dari gereja ini, orang pertama kali yang tahu itu gembala saya, bapak rohani saya. Nggak mungkin dia nggak tahu. Sampai sedih itu pastor itu. Saya percaya dia
jarang punya interaksi sama orang ini. Makanya walaupun sudah belasan tahun ngikut, karena cuma kagum aja dengan pengajarannya, kagum aja dengan pelayanannya, kagum aja dengan hal-hal yang dia kerjakan, tapi tidak ada interaksi. Saya percaya hari-hari ini saudara yang masih bertahan sama-sama saya, melayani sama-sama di jemaat ini, saya pastikan kita harus terus membangun yang namanya hubungan. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang, kita akan terus punya hubungan. Walaupun nanti kalau saudara terpanggil untuk jadi gembala di sana, terpanggil untuk melayani di kota lain, di bangsa lain, yang pasti hubungan kita jangan sampai terlupakan. Amin. Ada amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada saudara dengan cepat. Kenapa kita butuh yang namanya mengerti untuk dimuridkan, ya? Setelah kita bertobat, kita perlu dimuridkan dengan sungguh-sungguh karena 3 hal ini. Yang pertama-tama, pemuridan atau hubungan yang saling aktif memuridkan dan dimuridkan membuat kita terlatih untuk mempertanggungjawabkan iman kita atau hidup bertanggung jawab. Ingat, kedewasaan rohani bukan dilihat seberapa lama kita ngikut Tuhan. Bukan seberapa banyak kau sudah mengambil pelayanan. Kedewasaan rohani itu berbicara tentang seberapa besar kau mengambil tanggung jawab. Di dalam perkara terkhususnya muridkan orang ataupun dimuridkan. Ya, hidup bertanggung jawab itu berarti kita memikul tanggung jawab untuk meneruskan dasar iman yang kokoh kepada generasi berikutnya. Ya, saya respect sekali dengan Pastor Rick Warren. Kemarin saya dapat beritanya, saya respect sama beliau. Beliau bangun pelayanan 40 tahun dengan jumlah jemaat puluhan ribu. Sampai di batas waktu dia sadar bahwa dia usianya sudah cukup tua dan kesehatan tubuhnya sudah tidak memungkinkan, dan dia tidak mendelegasikannya kepada orang terdekatnya ataupun kepada anaknya. Itu membuktikan bahwa beliau adalah orang yang sungguh-sungguh rindu mewariskan delegasi imannya dan pekerjaan pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan. Dan dia ajak pemimpin-pemimpinnya untuk berdoa bersama. Lalu diseleksilah 100 pastor. Dan ujungnya ketemu satu orang masih muda, umur 40 tahun, mewarisi pelayanan yang sudah 40 tahun. Berarti orang itu lahir, Rick Warren baru bangun pelayanan, orang ini baru lahir. Halo. Dan dia bisa lepaskan semua kepemimpinannya untuk dilanjutkan. Dan tidak ada satu aset pun yang dia klaim. Bagi saya itu jenderal. Ini orang punya mental jenderal. Saudara harus percaya bahwa orang-orang yang punya tanggung jawab, yang pernah mengambil tanggung jawab yang besar dalam panggilan Tuhan, dia tidak pernah ragu untuk membagikan tanggung jawab, mendelegasikannya kepada orang yang dia percaya. Bukankah contohnya sudah ada di dalam Alkitab? Kita lihat ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Pemuritan itu kita bukan hanya membaca dan belajar firman sendirian, tetapi bertumbuh bersama di dalam pemahaman iman dengan pemurid dan murid. Ini seperti Paulus lakukan kepada Timotius dan mewariskan iman. Dan dia rindu juga orang yang dia muridkan melanjutkan warisan imannya ini kepada orang lain. Kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 2, gampang ingatnya. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Makanya Yesus punya 12, punya 3 murid, yang terdekat punya 1 yang bisa dia bicara apa saja.
Nggak kebetulan, nggak tahu ya apa kebetulan apa enggak itu. Nomor BG mobil saya itu 1231. PB lah. 1231. Jadi kalau saya lewat tuh, saya lihat, wah itu mobil pastor, udah tahu orang. 1231. 12 murid, 3 murid, 1 murid. Saya percaya kita juga harus melakukan hal yang sama. Saudara percaya nggak saudara akan menghasilkan orang yang dimuridkan? Kalau saudara dimuridkan, saudara juga akan menghasilkan murid. Dan itu memang siklusnya gereja Tuhan. Terus. Itu yang pertama. Berani delegasikan. Ya, kalau muridmu ajar mereka, ajak mereka. Ajar dan ajak. Tadi kan ada amanat agungnya apa? Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Misalnya, kalau Tuhan bilang, kamu akan mengusir setan-setan. Kalau orang yang kau muridkan belum pernah ngusir setan, ajak dia ngelayanin orang untuk ngusir setan. Bila perlu cari nian wong yang kesurupan. Nah kemarin ada kejadian kan? Satu pendoa syafaat kita, dia rindu muridin orang. Oke, kamu muridin satu orang ini ya. Pas dia ke kos-kosan temennya, adik kelasnya, di kos-kosan, malam itu ngobrol firman Tuhan. Ini baru ngobrol firman Tuhan nih. Saya percaya firman Tuhan itu penuh kuasa. Ini ngobrol firman Tuhan nih, belum ngomong, belum nyembah, belum apa. Ini ngobrol firman Tuhan. Ini orang kesurupan tiba-tiba. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan? Ya, saya ajaklah orang ini, doain yang kesurupan ini. Itu semua teman kosnya lari keluar ketakutan. Tinggal mereka ini doain. Sampai akhirnya sadar itu orang. Di jamaah Tuhan. Saya bilang bagus. Itu cara terbaik ngajarin orang yang kau muridkan untuk ngusir setan. Jadi contoh toh. Jadi teladan, betul? Nanti suatu saat kalau ada orang yang kesurupan, kita yang backup, dia yang melayani. Nanti dia bisa nggak latih orang lain lagi? Dia akan bisa nggak mewarisi itu lagi kepada orang lain? Begitulah siklusnya. Amin? Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya pemuritan itu menolong kita untuk mengalami kasih Tuhan terhadap umatnya. Banyak orang malas memuridkan karena hanya berpikir membangun hubungan yang nyaman dan cocok antara yang memuridkan dengan yang dimuridkan. Itu terlalu sulit, terlalu merepotkan. Banyak orang tuh nggak mau hidupnya tuh lebih terbuka dengan orang lain. Kalau kita memuridkan orang yang kita muridkan akan lihat hidup kita nggak? Akan lihat dalam-dalamnya kita nggak? Sama, orang yang dimuridkan juga akan harus membuka diri toh. Kita juga akan lihat hidup dia apa adanya, betul? Nah kebanyakan orang nggak mau repot dalam hal seperti ini. Dia hanya mau nyari yang nyaman, yang nyambung. Saudara murid Yesus semua karakternya beda-beda nggak? Petrus beda. Yohanes beda, Andreas beda, Filipus beda, betul nggak? Thomas apa lagi? Nak nyingok terus. Nggak kalah percaya, susah percaya, betul nggak? Petrus besar mulut. Nah di gereja tuh paling banyak Petrus besar mulut kalian. Padahal seperti rumput yang bergoyang dia tuh, Petrus itu kan artinya. Gampang goyang kan? Tapi puji Tuhan kalau ada orang yang seperti Yohanes. Kelihatannya lambat gitu ya, kelihatannya pelan gitu. Tapi dia ngerti isi hati murid gurunya sebagai murid. Kalau Amsal itu saya ketemu satu ayat gini. Bila tidak ada lembu, maka tidak ada tuayan. Lembu, saya pikirin lembu tuh gerakannya lambat ya. Lambat nggak lembu tuh?
Digebok dulu baru gerak. Tapi kalau nggak ada lembu, nggak bisa nggarap sawah, betul nggak? Nah, kebanyakan di gereja nak jadi kudo kalau. Gawe nak cepet. Padahal Alkitab katakan kalau tidak ada lembu, tidak ada tuayan. Ada orang yang kelihatannya pelan, digebuk dulu baru kuat, baru dia gerak ya. Tapi sebenarnya kekuatannya besar. Coba lihat orang kiri kananmu, kayak lembu apa kayak kudo deh. Ada yang kayak lembu, saya ketemukan orang-orang seperti itu. Tinggal digugah aja, kamu tuh sebenarnya kekuatannya besar. Punya kapasitas besar, nggarapnya besar. Wanita Samaria itu apa kebacaannya? Nah, saya tanya sebagai gembala, saya tanya sama saudara, apa kebacaanmu gitu? Mimpin, worship leader, apalagi? Kekuatan dia cuma satu, ngajak. Satu kotanya ketemu Tuhan. Siapa yang di sini sukanya ngajak? Itu kekuatan. Orang-orang yang diajak ketika ketemu Tuhan bilang apa sama dia? Sekarang kami percaya bukan lagi karena engkau, tapi karena kami sudah ketemu langsung dengan Tuhan. Jadi kalau dibilang kau ini apa pacak? Aku tidak pacak apa-apa pastor. Tapi kalau ngajak-ngajak uang pacak lah. Nah itu kekuatan besar sebenarnya. Jangan dipikir, wah payah budak ini. Katik kepacaan ngomong tidak pacak. Justru kita harus ngomong sama dia. Kau punya kekuatan luar biasa. Bagiin tentang wanita Samaria. Dia cuma ngajak. Siapa yang percaya akan lebih banyak orang diajak ketemu Tuhan. Walaupun kau cuma ngajak. Amin. Jadi saya percaya waktu kita muridkan orang, kita tuh ngalamin kasihnya Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita memuridkan orang, banyak pembentukan di dalam hati kita. Untuk sabar, untuk mengerti lebih lagi, untuk belajar menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Ya, disitulah kita butuh kasih Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kenapa kita butuh pemuritan? Kita perlu dimuridkan. Kita perlu berada dalam kelompok sel sebagai poros kegiatan kita. Sebagai gereja sel, kita perlu menyadari bahwa kadangkala kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, sekaligus kita dapat memberikan pertolongan kepada orang lain juga. Kita butuh orang lain, tapi kita percaya kita pun akan menjadi orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain. Amin. Yesus telah memberikan teladannya, datang menebus kita ke dunia ini, menebus kita dari segala dosa. Karena memang kita gak sanggup menebus dosa kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemuritan membuat kita menyadari bahwa kita